guys, perkenalkan nama saya Fitri Arianti. Di sini saya sebagai pemateri pertama jurusan Teknologi Budidaya Perikanan A. Kami Politeknik Kelautan Perikanan Sorong, Rintisan Maluku. Yang dimana kami akan menjelaskan tugas kelompok kami tentang pelanggaran perikanan dan kebijakan pemerintah terkait pelanggaran tersebut. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu pertama Abdul Gofur, Boki Jum Sahubawa, Andriana Tira, Faruk Ehwana, dan Fitri Arianti saya sendiri. Oke, next. Oke, kita masuk ke jenis pelanggaran perikanan. Ada macam-macam atau ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran perikanan yang ada di Indonesia, yang sangat banyak. Yang kami ambil di sini poin-poin yang ada saja, yaitu pertama, pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan. Kedua, pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571. Ketiga, kapal maritim Malaysia langgar wilayah kedaulatan Indonesia dan halangi proses hukum. Oke, keempat, pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Kelima, pelanggaran ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan atau yang biasa disebut dengan SPKP. Selanjutnya, pelanggaran ketentuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman. Terus yang terakhir, kapal illegal fishing asal Malaysia di Selat Malaka. Oke, next. Kita masuk ke slide berikutnya, kasus illegal fishing di perairan Indonesia. Negara asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Andriana Tira Tarnando. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus illegal fishing di perairan Indonesia. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen KP/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Selanjutnya, salah satu jenis pelanggaran perikanan yang kita ambil yaitu kapal illegal fishing asal Malaysia di Selat Malaka. Baik, di sini saya atas nama Boki Jum Sahubawa dari program studi TBPA. Di sini saya akan melanjutkan slide yang kelima. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI 571 Selat Malaka, menangkapkan pelaku illegal fishing di dekat overlapping crane area, menunjukkan kesiapan aparat Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP dalam menjaga wilayah-wilayah rawan illegal fishing di perairan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Faruk Ehwana, asal Prodi TBPA Perdana. Kapal berbendera Malaysia PK 6911F diawaki oleh 6 orang awak kapal yang seluruhnya berkebangsaan Myanmar ditangkap pada saat melakukan pencurian ikan di Selat Malaka. Saat ini kapal tersebut hop ke stasiun PSDKP Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa sempat terjadi aksi pengejaran seketika hot pursuit sebab kapal mencoba kabur menuju Unresolved Maritime Boundaries. Ini modus yang sering dilakukan mereka
mencoba lolos dari jerat hukum kita dengan melarikan diri ke overlapping claim area, padahal melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, ungkap Adin. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, menyampaikan bahwa penegakan hukum di Selat Malaka ini memang memberikan tantangan tersendiri dengan adanya wilayah gray area tersebut. Sebagaimana diketahui, antara Indonesia dan Malaysia masih terdapat batas maritim yang belum disepakati. Kedua negara sepakat melaksanakan tindakan pengusiran jika terjadi pelanggaran di wilayah Unresolved Maritime Boundaries antara kedua negara tersebut. Untuk dari Unsolved Maritime Boundaries Area, kami secara intensif bekerjasama dengan otoritas Malaysia, khususnya Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau APMM. Namun kami tentu tegas mencegah apabila ada pihak-pihak mencoba memanfaatkan hal ini. Tegas direktur yang biasa disapa Ipung tersebut. Lebih lanjut, Ipung menyampaikan bahwa kerjasama dengan aparat penegak hukum dari Malaysia di gray area adalah untuk kebaikan nelayan kedua negara. Karena sama ini jangan memperlemah pemberantasan ilegal fishing di Selat Malaka. Namun, justru mendatangkan manfaat untuk kita. Oleh karena itu, kalau jelas-jelas mencuri di wilayah kita, yang tetap kita kejar, menurut pungkas Pak Ipung. Yaitu selanjutnya tentang kebijakan pemerintah terkait pelanggaran kapal ilegal fishing asal Malaysia di Selat Malaka. Pengambilan ikan secara ilegal di Selat Malaka terdapat beberapa sanksi, yaitu sanksi ilegal ataupun perindahan pelaku ilegal fishing dilakukan melalui. Yang pertama, sanksi pidana berupa denda atau penjara. Pada pasal 39, pasal 94, sebelumnya pasal 93, pasal 94, dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Setiap orang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin kapal pengangkut atau SIUP, surat izin penangkapan ikan atau CP, dan surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKP, diancam 5-7 tahun penjara dengan denda sebesar 1,5 miliar sampai dengan paling besar 20 miliar. Yang kedua, adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin untuk berlayar namun mengendari kapal pengangkut dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Oke, sekian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.